Halo semuanya, dan selamat datang kembali. Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya email yang kita kirim dari sini bisa nyampe ke ujung dunia lain cuma dalam hitungan detik? Itu kan rasanya kayak sulap ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar trik sulap di baliknya. Ya, pertanyaan ini pasti sering banget muncul di kepala kita. Kita kirim pesan, video call, streaming film, seolah-olah orang yang kita ajak ngobrol tuh ada di samping kita. Kok bisa ya semuanya berjalan semulus itu? Jawabannya ternyata bukan sulap. Ada sebuah sistem, sebuah buku aturan super teratur yang memastikan setiap data, setiap informasi digital bisa jalan dari satu komputer ke komputer lain tanpa nyasar sama sekali. Dan inilah yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita coba mundur sedikit ke masa lalu. Dulu pas komputer baru mulai berkembang, tiap perusahaan punya aturannya sendiri-sendiri. Coba bayangin deh kalau setiap negara punya colokan listrik yang beda. Wah, bisa kacau balau kan? Nah, di dunia jaringan komputer, kekacauan yang sama hampir aja kejadian. Nah, buat ngatasin masalah itu, muncullah yang namanya model OSI atau Open Systems Interconnection. Penting gua dicatat, ini tuh bukan software atau hardware ya. Ini adalah sebuah konsep, sebuah peta jalan universal. Tujuannya cuma satu, biar semua komputer, mau merek apapun, dari negara manapun, bisa ngobrol pakai bahasa yang sama. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh, ya kayak kita ngirim paket. Kita kan nggak langsung kasih suratnya ke Pak Pos kan? Kita tulis dulu, masukin amplop, tulis alamat lengkap, baru deh kita kasih ke jasa pengiriman. Tiap langkah punya tugasnya sendiri. Nah, model OSI itu kerjanya persis kayak gitu, tapi buat data digital. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya nih. 7 lapisan ajaib dari model OSI. Kita akan kupas tuntas satu persatu, mulai dari lapisan yang paling dekat sama kita sebagai pengguna, sampai ke lapisan yang paling dasar, yang paling fisik. Siap ya? Oke, kita mulai dari puncak. 3 lapisan paling atas ini anggap aja tim software-nya. Lapisan aplikasi, ya ini tempat kita berinteraksi, browser kita, aplikasi email, dan lain-lain. Turun satu tingkat ada lapisan presentasi yang tugasnya kayak penerjemah. Dia mastiin data tampil dalam format yang benar, bahkan dia juga yang urus enkripsi biar aman. Terus ada lapisan sesi. Dia ini kayak operator telepon yang nyambungin panggilan kita. Dia yang buka, jaga, dan nutup koneksi pas kita selesai. Nah, sekarang kita turun ke ruang mesinnya. Di sini ada lapisan transportasi, tugasnya mecah data yang gede jadi potongan-potongan kecil. Di bawahnya ada lapisan jaringan. Ini sang navigator ulung. Dia pakai alamat IP buat nentuin rute terbaik di internet. Terus, lapisan tautan data, mastiin data nyampe ke perangkat yang pas di jaringan lokal kita. Dan yang paling dasar, lapisan fisik, ini ya wujud fisiknya, kabel, sinyal Wi-Fi, jalan tol tempat data kita benar-benar lewat dalam bentuk angka 1 dan 0. Ngomong-ngomong soal lapisan 4, di sini ada yang menarik banget. Ada 2 pilihan utama, TCP dan UDP. Coba bayangin, TCP itu kayak layanan kurir premium yang bakal nelpon buat konfirmasi paketnya udah sampai dan utuh. Jadi pasti terjamin, tapi ya agak lebih lambat. Sementara UDP itu kayak kita lempar surat ke kotak pos. Cepet banget, tapi ya nggak ada jaminan apa-apa. Nah, pilihan ini penting banget. Makanya kalau kita lagi streaming video dan gambarnya kadang pecah, itu karena dia pakai UDP yang mentingin kecepatan. Tapi kalau kita terima email, nggak mungkin ada satu kata pun yang hilang. Itu berkat jaminan dari TCP. Jadi, poin krusial di lapisan 3 tadi adalah alamat IP. Anggap aja ini adalah alamat rumah kita di dunia internet yang luas. Setiap router di seluruh dunia ngelihat alamat ini buat ngarahin data kita ke jaringan yang benar, persis kayak kantor pos ngirim surat ke kota tujuan kita. Tapi tunggu dulu, begitu paket datanya nyampe di jaringan Wi-Fi rumah kita, gimana dia bisa tahu harus ke laptop kita, bukan ke smart TV atau ponsel kita? Nah, disinilah alamat MAC di lapisan 2 berperan. Ini adalah nomor KTP unik dari setiap perangkat keras. Jadi, analogi paling pasnya gini, alamat IP bawa suratnya ke rumah yang benar, alamat MAC memastikan suratnya diserahkan ke orang yang tepat di dalam rumah itu. Oke, kita udah tahu tugas masing-masing lapisan. Tapi gimana caranya data itu benar-benar bergerak ngelewatin semua lapisan itu? Ada proses keren banget namanya enkapsulasi. Anggap aja data kita lagi dipakein baju berlapis-lapis buat persiapan perjalanan jauh. Coba kita lihat perjalanannya. Data dari aplikasi kita dibungkus sama lapisan transportasi, namanya jadi segmen. Terus, dibungkus lagi sama lapisan jaringan pakai alamat IP, sekarang namanya jadi paket. Dibungkus sekali lagi sama lapisan tautan data pakai alamat match, jadilah bingkai. Dan terakhir, lapisan fisik ngubah semua itu jadi sinyal listrik atau cahaya, jadi bip. Setiap lapisan nambahin label pentingnya masing-masing.
Nah, pas datanya sampai tujuan, prosesnya tinggal dibalik. Komputer penerima bakal ngebuka bungkusan atau baju itu satu per satu, dari lapisan paling bawah sampai paling atas, sampai datanya utuh lagi dan bisa dibaca aplikasi. Proses membuka bungkusan ini namanya de-enkapsulasi. Simpel kan? Jadi bisa kita lihat ya, model OSC ini tuh benar-benar fondasi yang luar biasa. Dia kerja non-stop di belakang layar, jadi mesin tak terlihat yang bikin seluruh dunia digital kita bisa nyambung. Inilah alasan kenapa internet bisa jadi milik semua orang. Biar makin nempel di kepala, kita ulang cepet ya urutannya dari atas ke bawah. Dan ada jembatan keledainya nih, biar gampang inget. Coba deh kita ucapin pelan-pelan, aku pergi sama teman naik Damri pagi. A, P, S, TNDP. Aplikasi, presentasi, sesi transportasi, jaringan, tautan data, dan fisik. Lumayan gampang diingat kan? Jadi, intinya adalah ini. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang kelihatannya simple banget di internet, di belakangnya ada 7 lapisan yang kerja keras bareng-bareng dengan sangat sistematis. Benar-benar menakjubkan kalau kita pikir-pikir lagi. Nah, sekarang Anda nggak cuma tahu kalau data Anda sampai, tapi Anda juga tahu gimana prosesnya. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan yang seru buat direnungkan. Dari ketujuh lapisan ini, yang semuanya jelas penting, menurut Anda mana yang paling krusial? Mana yang jadi kunci utamanya? Apa lapisan fisik yang jadi jalan tolnya? Atau justru lapisan aplikasi yang kita gunakan setiap hari? Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.